Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang ilmu fikih atau pembahasan atau pengajian kita tentang ilmu fikih, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Safinatun Najah dalam sekitar 33 majelis, dan kemudian guru kita mengisyaratkan dan memerintahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ilmu fikih ini untuk dilanjutkan dengan membahas atau mengkaji kitab Fathul Qorib bersamaan dengan Hasyiah Bajuri yang ada di dalamnya. Tapi tentu yang akan kita fokuskan pembahasannya adalah di kitab Fathul Qoribnya, bukan di kitab di Bajurinya. Adapun di Bajurinya kita akan ambil hal-hal penting yang perlu kita bahas di dalam ketika membahas kitab Fathul Qorib ini. Tentu apa yang ada di dalam kitab Hasyiatul Bajuri ini semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Tetapi kita hanya akan menjadikan Hasyiah Bajuri ini sebagai pembantu kita dalam mengkaji kitab Fathul Qorib ini. Tentu dengan kitab-kitab yang lain juga, tetapi Hasyiah Bajuri ini menjadi fokus kita dalam mengkaji kitab Fathul Qorib ini. Tentu langsung kita baca saja matan dari kitab Fathul Qorib ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji muqaddimah dulu. Oke, kita akan mengkaji muqaddimah dulu, yaitu muqaddimah dari kitab ini. Oke, qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatih wa ridwanihi amin. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wafqi muradih. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikrid dzakirin wa sahwil ghafilin wa ba'd. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wat tahdhib. Wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit taqrib liyantafi'a bihil muhtaj minal mubtadi'in li furu'is syari'ati wad din wa liyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li'ibadihil muslimin annahu sami'un du'a ibadihi aw sami'u du'a'i ibadihi wa qaribun mujib. Wa man qasadahu la yakhib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bit taqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar falidzalika samaituhu bismain ahaduhuma Fathul Qoribil Mujib fi syarhi alfadhit taqrib wa tsani al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar.
Qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja' Syihabul Millati wad Din Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Asfahani saqallahu tharahu sabibar rahmati war ridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Taib nukamil. Abtadi'u kitabi hadza wallahu ismun lidzati alwajibil wujud warrahmanu ablag minar rahim. Alhamdulillah wa thana 'ala Allah ta'ala bil jamil. Alhamdulillah huwa thana'u 'ala Allah ta'ala bil jamil 'ala jihati ta'zim. Rabbi ay Malik al-alamin bi fathil lam huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khas biman ya'qil la jam'un wa mufraduhu 'alam bi fathil lam li'annahu ismun 'am lima siwallahi wal jam'u khasun biman ya'qil. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzi wa tarakahu. Insanun ay an-nabi insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasul ay fa nabiyyun wa rasulun aidha wal ma'na yunshi'us salata wassalama alaihi. Wa Muhammad alamun manqul min ismin maf'ul al-mudha'afil 'ain. Wan nabi badalun minhu ay aw'adfu bayan alaihi wa ala alihi at-tahirin hum kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minin min bani Hashim wa banil Muttalib wa qila wa ikhtarahu an-Nawawi annahum kullu muslimin wa la'alla qawlahu at-tahirin muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tathira wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabi wa qawluhu ajma'in ta'kidun li sahabatihi. Thumma dzakara al-musannif annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar bi qawlihi sa'alani ba'dul asdiqa jam'u sadiq wa qawluhu hafidhahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyah. An a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nah fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah ala madhhabil imamil a'zam al-mujtahid nasiris sunnati wad din Abi Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' Asy-Syafi'i wulida bi Ghazzah sanata khamsina wa mi'ah wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu yaumal jumu'ati salkha Rajab sanata arba'in wa mi'atain wa wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz wal ghayah wan nihayah mutaqariban wa kadal ikhtisar wal ijaz wa minha annahu yuqarribu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsahu wa yusahhilu 'alal mubtadi'i hifdhahu ay istihdarahu 'ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa an ukthira fihi ay al-mukhtasar min at-taqsimat lil ahkam al-fiqhiyah wa min hasri ay dhabti al-khisal al-wajibah wal mandubah wa ghairuhuma fa ajabtuhu ila su'alihi fi dhalik taliban lithawab min Allah ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasar raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasar wa fit tawfiqi lis-sawabi wa huwa diddul khata' annahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadir ay qadir wa bi ibadihi latifun khabir bi ahwali ibadihi wal awwalu muktasabun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi wa tsani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir wal latiful khabir ismani min asma'ihi ta'ala wa ma'nal awwal al alim bi daqaiqil umur wa mushkilatiha
wa yutlaqu aidan bi ma'na rafiqu bihim. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bimawadhi'i hawaijihim rafiqun bihim wa ma'na tsani qaribun min ma'nal awal wa yuqalu khabartu syai'a akhbaruhu khabartu syai' akhburuhu fa ana bihi khabir ay alim. Tsumma qala rahimahullah kitabu ahkamit thaharah. Ini muqaddimah untuk kitab kitab Fathul Qorib dan kitab dan penjelasan terhadap muqaddimah kitab Abi Syuja' atau matan Abi Syuja' yang disebut yang dinamai juga dengan Al-Ghayah wat Taqrib. Atau Ghayatul Ikhtisar. Di dalam pembukaan ini atau di dalam muqaddimah ini ada beberapa permasalahan atau beberapa poin yang perlu kita bahas dalam muqaddimah kitab ini. Yang pertama, kita ulangi, kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini basmalah dari musannif. Dari siapa? Dari sahibud dibajah. Basmalah dari sahibud dibajah. Oh bukan, tapi ini basmalah dari dari syarih. Dari siapa? Dari Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Dari Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Bismillah. Dan sahib dibajah, apa itu dibajah? Dibajah itu adalah kata-kata pembuka yang biasa ditulis oleh para murid yang menuliskan atau menulis ulang buku yang ditulis oleh gurunya. Karena zaman dulu itu belum ada percetakan, maka seseorang ketika dia menginginkan untuk mempunyai suatu kitab, maka dia mempunyai dua cara. Cara yang pertama, dia akan menulis kitab itu dengan sendirinya, artinya harus meminjam dari orang yang mempunyai kitab itu, kemudian menulis ulang. Atau ada zaman dulu itu pekerjaan namanya warrok. Warrok itu tugasnya pekerjaannya zaman sekarang ini seperti percetakan atau seperti fotokopi. Tugasnya pekerja ini adalah menukil atau menulis ulang suatu kitab. Jadi kalau misalnya kita menginginkan untuk memiliki suatu kitab dan kita misalnya tidak punya waktu untuk menulis kitab itu dengan menulis sendiri kitab itu, atau kita ingin dikerjakan oleh orang lain, maka akan diserahkan kepada warok untuk supaya dia menuliskan kitab yang kita inginkan, sehingga kita setelah itu membayar dia dan kita menjadi memiliki kitab tersebut. Nah, dibajah ini itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Biasanya ditulis oleh murid yang isinya adalah mengagungkan atau sebagai isyarat siapa penulis kitab ini, dan juga di dalamnya diikuti dengan penulisan nama penulis kitab dan juga nisbatnya, madhabnya, kemudian juga disertai dengan doa dan gelar-gelar ilmiah yang dimiliki oleh penulis tersebut. Nah, Qal di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam. Nah, ini Qala Syekhul Imam ini bukan perkataan dari Sahib Fathul Qorib, atau bukan perkataan dari siapa? Bukan perkataan dari
Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, tetapi perkataan dari salah satu murid yang menukilkan atau menulis ulang kitab ini. Dikatakan qala bismillahirrahmanirrahim qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Di sini Sahibud Dibajah, artinya orang yang menuliskan Dibajah ini, salah satu murid dari Imam Ibnu Qasim ini yang menuliskan Dibajah, mensifati Imam Ibnu Qasim dengan beberapa sifat. Mensifati Imam Ibnu Qasim dengan beberapa sifat. Yang pertama disifati dengan kata asy-syekh. Asy-syekh. Asy-syekh di dalam atau secara bahasa itu artinya adalah orang yang sudah mencapai umur berapa? Umur 40 lebih. Orang yang secara bahasa Arab ya, orang yang sudah mencapai umur 40 lebih, maka dia disebut syekh. Jadi di dalam bahasa Arab ada yang namanya, ada istilah-istilah untuk setiap setiap atwarul insan, setiap umur seseorang itu ada namanya. Kalau bayi itu atau kalau orang itu masih di dalam perut, maka itu disebut dengan janin. Oke, disebut dengan janin. Setelah lahir sebelum balik, maka dia disebut dengan apa? Disebut dengan tifl atau sobi atau dzurriyah. Dan apabila dia sudah balik, maka disebut syab atau fata. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya sudah umurnya 30 lebih, maka disebut dengan kahal. Dan apabila sudah umurnya 40 lebih, maka mulai disebut dengan syekh. Ini secara bahasa. Ini secara bahasa Arab. Tetapi secara istilah atau secara urf, itu syekh itu adalah man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan, yaitu seseorang yang mencapai derajat orang yang mulia. Nah, imma dia mulianya itu dengan ilmu atau dia mulianya itu dengan kesolehan, maka orang tersebut secara istilah atau secara uraf itu disebut dengan syekh juga, disebut dengan syekh. Sebagaimana yang sering kita rasakan di Mesir ini, seorang penuntut ilmu atau siapapun yang menggunakan pakaian penuntut ilmu, siapapun yang menggunakan pakaian menuntut ilmu, walaupun dia masih kecil, orang Mesir akan memanggil dia ya syekh. Ya kan, orang Mesir akan memanggil dia ya syekh. Itu sering dirasakan pasti bagi pelajar-pelajar yang senantiasa menjaga pakaiannya dengan menggunakan pakaian yang pantas digunakan oleh penuntut ilmu. Tapi biasanya kalau yang si penuntut ilmu itu atau mahasiswa itu tidak menggunakan pakaian yang layak bagi penuntut ilmu, biasanya tidak dipanggil syekh. Kenapa? Karena itu karena dia sudah sudah tidak menggunakan pakaian boleh dibilang pakaian dinasnya atau pakaian yang membedakan dia dengan orang lain. Nah, pakaian yang itu menghilangkan muruah dia, sehingga orang Mesir pun sudah tidak kehilangan penghormatan terhadap dia, sehingga tidak lagi dipanggil ya syekh. Nah, nah itu yang pertama. Nah, kemudian al-imam. Kemudian disebut dijuluki juga sebagai al-imam. Al-imam tentu secara bahasa Arab, al-imam tentu secara bahasa Arab itu artinya adalah al-muttaba'.
Al-imam al-muttaba'. Nafa'allahu ta'ala bikum wa nafa'a bikum. Hal yadkhulu sabi fil wasiyah lil masyayikh. Hal yadkhulu sabi lil wasiyah fil masyayikh. Idza nadarna ila ta'rif ya sidi, idza nadarna ila ta'rif yaqul fihi wa fil istilah man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Fa fi ta'rif fa as-sabi idza kana balagha rutbata ahlil fadl ala hasab at-ta'rif yadkhulu fi mafhum asy-syekh. Fa idza kana idza awsa wahid syai'an lil masyayikh alladhi yadhhar lil fakir annahu yadkhul fihi as-sabi idza balagha rutbata ahli al-fadl. Hadza isidi wallahu a'lam wa walau akhtana yani tunabihna isidi. Naam. Kemudian al-imam. Kemudian disebut juga dengan dijuluki dengan al-imam. Dijuluki sebagai dengan al-imam. Al-imam secara bahasa artinya al-muttaba'. Al-imam al-muttaba', yaitu yang diikuti. Tetapi secara istilah, secara istilah imam itu mempunyai itlaqat yang lebih dari satu. Artinya dia kata imam ini digunakan untuk untuk beberapa istilah. Istilah yang pertama al-imam Al-imam digunakan untuk orang yang sah untuk menjadi imam dalam sholat, yaitu man yasihul iqtida'u bihi. Orang yang sah dijadikan sebagai imam di dalam sholat. Nah, juga al-imam di sini digunakan juga untuk mengistilahkan al-lauhul mahfud, sebagaimana di dalam firman Allah kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nah, imam di sini maksudnya adalah al-lauhul mahfud. Nah, yang dimaksud dengan lauhul mahfud di sini dan juga terkadang dimaksudkan sebagai sebagai sohaiful a'mal. Sohaiful a'mal itu berarti catatan-catatan amalan seseorang. Itu juga terkadang disebut imam, dan juga digunakan untuk mengistilahkan untuk al-imamul a'dham, yaitu al-khalifah. Nah, kemudian istilah yang atau julukan selanjutnya menggunakan kata al-alim. Al-alim. Julukan selanjutnya menggunakan kata al-alim. Tentu al-alim ini adalah ismun fa'il dari alima, sehingga dia adalah orang yang mempunyai ilmu. Nah, kemudian juga disebut diistilahkan dijuluki juga sebagai al-allamah, dan al-allamah itu adalah sighah mubalaghah, artinya katsirul ilm. Artinya artinya katsirul ilm. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya al-allamah itu julukan bagi orang yang yajma' bainal manqul wal ma'qul, yaitu yang menguasai ilmu manqul dan ma'qul. Tetapi menurut Imam Bajuri ini tidak ta'rif ini atau definisi ini tidak jami' dan mani', sehingga yang betul adalah al-allamah itu adalah julukan bagi siapapun yang katsirul ilm, walaupun hanya menguasai al-manqul ataupun menguasai al-ma'qul. Atau sebagian manqul atau ma'qul. Selama dia disifati sebagai orang yang banyak ilmunya, maka dia bisa disebut sebagai al-allamah. Nah, kemudian dikatakan di sini Syamsuddin tentu ini adalah laqab. Syamsuddin di sini adalah laqab bagi Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, dan Syamsuddin di sini biasanya menjadi
atau orang Arab biasanya memberikan laqab sesuai dengan nama. Biasanya orang yang namanya, karena Imam Ibnu Qasim ini namanya adalah Muhammad. Nah, biasanya orang yang namanya Muhammad itu dikasih laqab apa? Laqabnya adalah Syamsuddin. Kalau misalnya namanya Ahmad itu biasanya laqabnya adalah Syihabuddin. Kalau misalnya namanya itu Ali, biasanya laqabnya adalah Nuruddin, dan demikian seterusnya. Tapi ini apa? Ini ghaliban, artinya tidak selalu seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Makanya Imam Romli al Ibn itu namanya Muhammad, makanya laqabnya siapa? Syamsuddin, tapi ayahnya namanya Ahmad, maka laqabnya adalah Syihabuddin, seperti itu. Oke. Nah, kemudian katakan Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini adalah kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu sesuatu nama yang didahului dengan kata ab atau atau am atau ammah atau khol atau kholah. Itu namanya apa? Itu namanya kunyah, ya kan? Apa seperti Abu Abdillah, atau Imam Bajuri misalnya namanya Ibrahim, kunyahnya Abu Ishaq. Nah, dan demikian seterusnya. Ada yang menggunakan kata atau menggunakan kata am dan lain sebagainya, itu semuanya adalah termasuk apa? Termasuk kunyah, disebut kunyah. Dan kunyah ini biasanya digunakan oleh orang Arab sebagai panggilan apa? Panggilan untuk siapa? Panggilan penghormatan. Jadi biasanya orang Arab kalau ingin menghormati seseorang, mereka tidak memanggil seseorang tersebut dengan namanya langsung, tetapi memanggilnya dengan kunyahnya. Nah, demikian. Oke, kemudian nama Imam Ibnu Qasim ini adalah Muhammad ibn Qasim. Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i. Al-Imam Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i ini dilahirkan pada tahun 859, pada tahun 859, dan meninggal pada tahun 918. Meninggal pada tahun 918. Dari tanggal lahir ini kita mengetahui bahwasanya Imam Ibnu Qasim itu lahir sebelum zamannya, atau zamannya Imam Ibnu Qasim itu adalah sebelum zamannya Imam Ibnu Hajar dan Romli. Artinya apa? Artinya wajar kalau misalnya nanti kita temukan di dalam apa namanya kitab Fathul Qorib ini ada beberapa masalah yang dihukumi dhaif oleh Imam Bajuri hanya karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diiktimat oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Oke, karena Imam Ibnu Hajar lahir pada tahun 909 dan meninggal pada tahun 974, dan Imam Romli lahir 919 dan meninggal pada tahun 1004. Nah, jadi memang Imam Ibnu Qasim itu lahir sebelum Imam Ibnu Hajar. Jadi tidak mengikuti selalu mengikuti yang dianggap muktamad oleh beliau adalah Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Berbeda dengan apa? Dengan Imam Bajuri. Imam Bajuri lahir setelah apa? Atau zamannya adalah setelah zamannya Imam Ibnu Hajar dan setelah zamannya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, sehingga selalu menjadikan yang muktamad di dalam madhab itu apa yang diiktimat oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, jadi itu Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i Al-Ghazi. Tentu Al-Ghazi karena beliau lahir di Ghazah dan besar di Ghazah di Palestina.
kemudian setelah banyak menuntut ilmu di Palestina, kemudian beliau melakukan rihlah ke Mesir, kemudian melanjutkan pengembaraannya di dalam menuntut ilmu kepada ulama Mesir. Nah, di antara ulama Mesir yang menjadi guru beliau adalah Al-Imam As-Sakhawi. Oke, Al-Imam As-Sakhawi. Qal taghammadallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Ini adalah kalam dari Dibajah. Oke. Kemudian alhamdulillah ini sudah masuk sudah masuk kalam dari Imam Ibnu Qasim, sudah bukan kalamnya siapa? Kalamnya Shahibud Dibajah lagi. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitab li'anna habtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Oke. Jadi di sini Imam Ibnu Qasim tadi memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Kemudian setelahnya memulai dengan setelah basmalah langsung hamdalah. Kenapa? Kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau memulai dengan basmalah memulai dengan basmalah dan hamdalah. Nah, beliau mengatakan bahwasanya beliau memulai itu dengan tujuan beliau memulai itu supaya beliau mendapat berkah dari Fatihatul Kitab, yaitu apa yang ada di awal surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun hanya menuliskan alhamdulillah sebagai isyarat saja. Nah, Bismillah, alhamdulillah, tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan kenapa kok beliau memulai dengan hamdalah dan basmalah dan hamdalah. Beliau memberi tiga alasan. Alasan yang pertama, kata beliau, tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Nah, untuk supaya mendapat berkah dari pembukaan atau ayat yang menjadi pembuka di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua dikatakan li'annaha, karena basmalah dan hamdalah ini itu ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujab. Nah, di sini ada dua sebab. Beliau menyebutkan dua sebab. Yang pertama karena apa? Karena basmalah dan hamdalah ini adalah disunnahkan untuk dijadikan sebagai permulaan dari setiap perkara yang menjadi perhatian atau menjadi perhatian di dalam syariat, artinya diperhatikan oleh syariat, mayuhtammu bihi syar'an, yaitu kullu amrin dzibal. Karena di dalam hadis dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah atau bilhamdulillah, itu fahuwa abtar. Nah, itu hadis yang disebutkan bahwasanya hadis itu hukumnya adalah hasan. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan basmalah itu sebagian ulama seperti Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari itu menghukumi bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu. Nah, walaupun banyak ulama yang menukilkan. Oke, li'anna habtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'a. Makanya di sini di sini bisa dikatakan menggunakan kata li'annaha itu karena mungkin kembali ke
ke hamdalah saja, tidak kembali ke basmalah, karena hadis yang hasan itu adalah apa, berkaitan dengan hadis hamdalah, bukan berkaitan dengan hadis basmalah. Oke. Li'an nahab tidak ukul li amrin dzibal wa khatimatu kulli du'ain mujab. Oke, kemudian tadi kita katakan bahwasanya disunnahkan pada setiap perkara yang apa namanya, yang menjadi perhatian syariat itu, yang menjadi perhatian yang diperhatikan oleh syariat itu untuk dimulai dengan basmalah, dimulai dengan basmalah. Di sini kita perlu mengetahui apa atau hukum memulai sesuatu dengan basmalah. Para ulama menyebutkan bahwasanya memulai sesuatu dengan basmalah itu mempunyai 4 hukum. Dia bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, dan juga bisa jadi haram. Oke, bisa jadi apa, wajib atau sunnah atau makruh atau haram. Dia dan hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Nah, karena dia hukum asalnya sunnah, itu apa, kaidahnya adalah sesuatu yang hukum asalnya itu sunnah, biasanya dia apa, tidak mempunyai hukum atau tidak ada di sana keadaan yang hukumnya itu mubah. Nah, kalau misalnya hukum asalnya itu sunnah, maka tidak ada keadaan yang mana hukum melakukan perkara tersebut itu apa, mubah. Oke. Nah, jadi hukumnya sunnah kapan? Hukumnya sunnah inda tidai kulli amrin dibal. Setiap memulai sesuatu yang menjadi atau diperhatikan oleh syariat. Apa maksudnya? Apa maksudnya yang diperhatikan syariat? Artinya perkara tersebut itu bukan perkara haram, dan juga bukan perkara makruh, dan juga bukan perkara yang kotor atau perkara yang hina. Oke, perkara yang kotor ataupun hina ataupun rendah. Seperti misalnya apa, perkara kotor atau hina atau rendah, misalnya menyapu kotoran atau menghilangkan kotoran atau membersihkan najis atau membuang sampah. Oke, itu semua adalah perkara yang hina. Perkara yang hina yang tidak pantas disandingkan dengan nama Allah yang mulia. Yang tidak pantas disandingkan dengan nama Allah yang mulia. Maka pada perkara-perkara tersebut yang hina atau kotor atau menjijikkan, itu tidak disunnahkan untuk apa? Untuk dimulai dengan basmalah. Nah, mungkin kemudian muncul pertanyaan, tapi kita kalau mau masuk kamar mandi itu disunnahkan atau kalau kita mau buang air itu disunnahkan apa, ketika masuk bilik air ya, atau mau masuk tempat buang air itu kita disunnahkan untuk membaca basmalah, padahal itu adalah perkara yang kotor ataupun menjijikan ataupun perkara yang hina. Nah, maka jawabannya adalah basmalah di sini bukan untuk memulai buang air ataupun untuk masuk kamar mandi, tetapi basmalah di sini tujuannya adalah untuk berlindung dari setan, berlindung dari setan, dan itu adalah perkara yang diminta oleh syariat. Oke. Nah, kemudian itu apa? Itu hukumnya sunnah. Jadi segala perkara yang dia bukan bukan haram, dan dia bukan makruh, dan dia bukan perkara yang hina ataupun perkara yang kotor, atau perkara yang menjijikkan, maka disunnahkan untuk dimulai dengan basmalah. Oke, disunnahkan untuk memulai dengan basmalah. Kemudian ada syarat lagi. Disunnahkannya basmalah itu dia bukan zikir, bukan untuk memulai suatu zikir.
Artinya apa? Seseorang apabila dia akan memulai suatu zikir itu tidak disunnahkan untuk apa? Untuk memulai dengan basmalah, karena basmalah itu sendiri apa? Basmalah itu sendiri adalah zikir. Oke, karena basmalah itu sendiri adalah zikir. Kemudian juga basmalah ini juga tidak disunnahkan apa? Tidak disunnahkan pada perkara-perkara yang syariat itu sudah menentukan hal lain selain basmalah yang dianjurkan atau diminta untuk menjadi permulaan dari perkara tersebut. Seperti misalnya apa? Misalnya sholat. Misalnya sholat. Sholat syariat meminta kita untuk memulai sholat apa? Dengan apa? Dengan takbir. Oke, dengan takbir, maka tidak disunnahkan ketika mau sholat itu membaca apa? Membaca basmalah. Oke, membaca apa? Membaca basmalah. Jadi itu ada tiga bisa kita katakan ada 3 syarat di mana basmalah itu disunnahkan untuk dibaca pada permulaan melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah apa namanya? Yang pertama itu adalah perkara itu bukan perkara yang haram dan bukan perkara yang makruh dan bukan perkara yang kotor ataupun menjijikan. Kemudian bukan zikir mahad. Artinya apa zikir mahad itu? Dia adalah tidak disunahkan ketika memulai suatu zikir yang berupa zikir, bukan zikir yang seperti baca Quran. Nah, kata mahad di sini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan baca Quran, karena baca Quran juga disebut sebagai zikir, tetapi dia bukan zikir mahad. Artinya di dalam Al-Quran itu walaupun ada zikir, tetapi juga ada yang berkaitan dengan hukum-hukum, ada yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Maka bukan hanya ada zikir saja di dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika akan membaca Al-Quran, walaupun itu juga disebut zikir, tetap disunnahkan apa? Disunnahkan membaca basmalah karena itu bukan zikir mahad. Oke. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah syariat tidak menentukan sesuatu hal lain yang dijadikan sebagai permulaan dari amalan kersebut. Oke, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian juga memulai sesuatu memulai dengan basmalah ini wajib ketika di dalam sholat, yaitu memulai membaca Al-Fatihah itu dengan basmalah. Kenapa? Karena basmalah di sini adalah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Maka apabila basmalah ini tidak dibaca, maka bacaan atau sholatnya itu tidak sah, karena bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna. Sedangkan Al-Fatihah ini adalah salah satu dari rukun sholat. Nah, kemudian itu tadi hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Kemudian hukumnya hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh? Memulai sesuatu dengan basmalah itu hukumnya makruh. Memulai sesuatu dengan basmalah hukumnya makruh apabila yang dilakukan adalah perkara yang makruh. Seperti apa? Seperti misalnya melihat kemaluan istrinya, atau melihat kemaluannya sendiri tanpa ada keperluan, artinya tanpa ada hajat. Oke, tanpa ada keperluan atau tanpa ada hajat, maka hukumnya makruh. Maka makruh juga apabila dia memulai melakukan hal tersebut dengan dengan mengatakan basmalah. Nah, atau misalnya seperti main catur di dalam mazhab Syafi'i hukumnya hukumnya makruh. Maka makruh hukumnya memulai main catur dengan dengan basmalah. Oke. Kemudian juga itu hukum makruh. Nah, kemudian haram. Nah, kapan haram memulai sesuatu itu dengan basmalah? Apabila yang dilakukan itu adalah perkara yang haram. Maka haram memulai sesuatu yang haram dengan
dengan membaca basmalah. Misalnya dia mau mencuri, dia membaca basmalah, wal'iyadzubillah. Atau dia mau berzina, wal'iyadzubillah, dia membaca basmalah. Atau merokok, karena merokok haram, dia atas dasar bahwasanya merokok itu haram, dia ketika mau merokok memulai dengan basmalah, maka hukumnya haram, hukumnya haram, karena itu termasuk penghinaan terhadap nama Allah, karena disandingkan dengan seakan-akan menantang, ya kan, seakan-akan menantang karena disandingkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena disandingkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, meskipun seperti itu, tapi tetap mendapatkan pahala pahala membaca basmalah itu tadi. Loh, kenapa katanya makruh, katanya haram, kenapa mendapat pahala membaca basmalah? Mendapat pahala membaca basmalahnya bukan dari segi memulai sesuatu dengan basmalah, tapi dari segi bahwasanya basmalah itu adalah zikir. Bahwasanya basmalah itu adalah zikir. Artinya dari segi atau dari sisi bahwasanya basmalah itu adalah zikir, maka dia dapat mendapatkan pahala zikir tersebut. Tetapi dari sisi bahwasanya apa yang dilakukan, dia memulai sesuatu yang makruh ataupun haram itu dengan basmalah, maka dia tidak mendapatkan pahala memulai sesuatu dengan basmalah. Bahkan apabila perkara tersebut adalah perkara haram, maka hukumnya adalah juga malah mendapat dosa. Nah, jadi dia mendapat dosa, malah mendapat dosa. Oke. Kemudian tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya memulai sesuatu dengan basmalah ini bisa jadi mubah. Bisa jadi mubah apabila dia melakukan sesuatu yang biasa, yang artinya tidak ada hubungannya dengan syariat, seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengatakan bismillah, gitu kan, mau memindahkan buku dari sini ke sini, dia bilang bismillah. Nah, apa hukumnya? Apakah sunnah ataupun mubah? Kalau melihat bahwasanya asal dari hukum memulai sesuatu dengan basmalah ini adalah sunnah, maka memindahkan sesuatu ini hukumnya juga sunnah, karena dia bukan sesuatu yang haram, dia juga bukan sesuatu yang makruh, dia juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang min safasifil umur, bukan sesuatu yang kotor ataupun menjijikkan ataupun hina. Dia juga bukan zikir mahad, dan dia juga bukan bukan zikir mahad, dan dia juga bukan sesuatu yang syariat telah menentukan dengan permulaan lain. Nah, oleh karena itu Imam Bajuri ketika ingin menyebutkan hukum mubah ini yang menjadi pendapat sebagian ulama, Imam Bajuri pertama menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah 4. Seakan-akan Imam Bajuri ingin mengatakan yang muktamad adalah ini. Makanya ketika ingin menambahkan ibahah, beliau mengatakan wakila. Ya kan, wa baqiyatil ibahah wakila innaha tubah fil mubahat. Nah, wakila innaha tubah fil mubahat. Maka di sini seakan-akan Imam Bajuri ingin mengatakan bahwasanya karena ini basmalah ini asalnya adalah sunnah, maka tidak ada tidak masuk hukum ibahah di sini. Ya kan, tidak masuk hukum ibahah. Nah, maka di situ kemudian setelah menyebutkan 4 hukum, beliau mengatakan fata'atarihi ahkamun arba'ah. Nah, kemudian
beliau mengatakan wa baqiyatil ibahah wa qila innaha tubahu fil mubahat allati la syarafa fiha, yang tidak ada kemuliaan di dalam perkara yang mubah itu seperti memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain ila akhir. Fa'ala hadza, kalau ikut pendapat yang ini, ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya basmalah itu memulai sesuatu dengan basmalah itu juga mubah, maka juga masuk di dalamnya hukum mubah, maka hukum basmalah itu ada 5, yaitu dia bisa wajib ataupun sunnah ataupun makruh, haram ataupun juga mubah. Oke. Nah, li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'a. Wa khatimatu kulli du'ain mujab. Wa khatimatu kulli du'ain mujab. Ini wa khatimatu kulli du'ain mujab artinya apa? Artinya setiap doa yang diakhiri dengan hamdalah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diharapkan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut sebagaimana sifat orang-orang mukmin yang di surga itu Allah mensifatkan di dalam firman-Nya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Makanya di sini kemudian dikatakan wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati daris thawab. Fil jannati daris thawab. Jadi ini adalah 3 sebab beliau mengatakan kenapa beliau memulai kitab ini dengan basmalah dan hamdalah. Imam Bajuri tentu di dalam hasyiah membawa bahwasanya ini adalah sebab-sebab beliau memulai basmalah dan hamdalah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ta'lilnya Imam Ibnu Qasim, itu beliau seakan-akan mengisyaratkan kepada hamdalah saja, tidak mengisyaratkan kepada basmalah. Karena apa? Karena khotimatu kulli doa itu bukan bukan basmalah. Kemudian juga yang disebut akhiru da'wal mukminin juga bukan basmalah, hanya hamdalah. Maka dan juga ibtida'u kulli amrin dzibal ini yang sahih, hadisnya yang hasan itu adalah adalah hadis yang berkaitan dengan hamdalah, bukan hadis yang berkaitan dengan basmalah. Apalagi Imam Ibnu Qasim ini adalah muridnya Imam Sakhawi, tentu mengetahui derajat hadis tersebut. Itu yang menurut Al-Fakir kira seperti itu. Kemudian dilanjutkan perkataan ahmaduhu an waffaqa. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadih litafaqquhi fid dini ala wafqi muradih. Kemudian beliau memulai dengan setelah menggunakan memuji dengan masdar, yaitu dengan alhamdulillah, kemudian mengulangi pujian tersebut dengan ahmaduhu. Kenapa beliau setelah memuji dengan alhamdulillah dengan masdar, kemudian beliau mengulangi pujian tersebut dengan dengan fi'il mudhari', Kenapa di sini dikatakan bahwasanya mengikuti? Yang pertama adalah sebabnya adalah mengikuti sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila sampai akhir khutbah. Itu. Kemudian juga yang menggunakan fi'il mudhari' ini, adalah pujian
yang berangkat dari atau pujian untuk membalas atau sebagai apa namanya pujian yang motivasinya atau sebabnya adalah nikmat yang dia dapat dari Allah. Maka dia penulis menggunakan kata fi'il mudhari itu untuk apa? Supaya pujian ini terus mengalir. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Bajuri dikatakan wa hadza hamdun fi muqabalati ni'mah wahia mutajaddidah syai'an ba'da syai', karena nikmat itu selalu datang pada penulis ini, maka dia sesuai apabila dia menggunakan fi'il mudhari, karena sifat dari fi'il mudhari adalah dia senantiasa yatajaddad. Oke. Nah, makanya di sini dikatakan fana sabaan ya'tiyahuna bil jumlatil fi'liyah al mufidah litajaddud wal huduts. Nah, adapun alhamdulillah di sini fi muqabalatiz zat. Artinya memang bukan memuji bukan pujian yang pujian atas suatu nikmat, tetapi pujian yang memang ditujukan kepada zat Allah itu sendiri. Maka sesuai dengan apabila menggunakan menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan ad-dawam wal istimrar. Oke. Nah, kemudian ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wafqi muradih. Oke. Tentu di sini pujian yang telah memberi taufik artinya memberi di sini Syekh Bajuri mengartikan dengan sorful himmah, artinya memberikan semangat, artinya memberikan semangat bagi orang-orang yang atau hamba-hambanya yang ingin mempelajari agama ini sesuai dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oke. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke, wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikrid dzakirin wa sahwil ghafilin. Oke. Nah, tentu di sini ini adalah sholawat dari Shahib Fathul Qorib itu sendiri. Oke, sholawat dari Shahib Fathul Qorib itu sendiri. Nanti ada sendiri sholawat dari sholawat dari siapa? Dari penulis matan Abi Suja itu sendiri. Maka pembahasan masalah sholawat akan kita bahas ketika membahas tentang ketika penulis ini atau syarih ini membahas masalah atau sholawat dari penulis matan. Oke. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar. Tentu wa ba'du ini adalah adalah kata yang digunakan untuk untuk perpindahan dari suatu tema atau suatu pembicaraan ke pembicaraan lain. Oke, kata yang digunakan untuk berpindah dari suatu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Nah, biasanya setelah memulai muqaddimah khutbah selalu sebelum masuk ke inti pembicaraan selalu diselingi atau dipisahkan dengan kata wa ba'du ini tadi. Oke. Nah, kemudian qal wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar. Nah, hadza di sini hadza di sini adalah isyarat pada isyarat apa yang ada di pikiran dari penulis kitab, apa yang ada di pikiran dari
penulis kitab atas atas ilmu yang dia tuliskan atau makna dari ilmu yang dia tuliskan di dalam kitab ini. Nah, tentu sebagian ulama mengatakan kalau misalnya isyarat isyarat ini kalau isyarat dalam muqaddimah ini kalau misalnya muqaddimah ditulis setelah sebelum kitab itu ditulis, maka isyarat ini kembali apa yang ada di pikiran dari penulis, dari ilmu yang akan dituangkan dalam tulisan itu. Tetapi kalau misalnya muqaddimah ini dibuat setelah kitab itu ditulis, maka isyarat ini kembali pada tulisan yang sudah ditulis. Tetapi Imam Bajuri sendiri dan Imam Syarqawi mengatakan tidak tepat karena karena tulisan itu begitu sudah ditulis maka selesai. Tetapi apa yang ada di pikiran itu yang menjadi asal dari isyarat itu tadi. Nah, oke. Nah, kemudian dikatakan wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Oke, hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib. Jadi ini beliau mensifati kitabnya sebagai sebagai kitab yang sangat pendek, karena ikhtisar itu ikhtisar itu adalah taklilul alfaz, yaitu mempersedikit kata-kata. Oke, mempersedikit kata-kata. Mempersedikit kata-kata. Maka fi ghayatil ikhtisar artinya sangat. Artinya ghayah itu ghayah itu akhirus syai'. Ghayah itu akhirus syai' artinya dia sangat sedikit kata-katanya. Oke. Wat tahdhib artinya at-tasfiyah wat talkhis minal hasyu. Artinya di dalam kitab ini beliau menghilangkan semua semua yang tidak terlalu yang bisa untuk tidak disebutkan atau tidak terlalu penting untuk disebutkan bagi para pelajar pemula, sebagaimana yang akan disebutkan di sini bahwasanya kitab ini dikarang untuk untuk para pemula. Oke. Wada'tuhu 'alal kitab. Wada'tuhu artinya kitab ini yang sangat ringkas ini beliau letakkan 'alal kitab al-musamma bit taqrib. Artinya syarah ini itu di atau kitab ini adalah syarah untuk kitab at-taqrib. Tujuannya Tujuannya liyantafi'a bihil muhtaj minal mubtadi'in. Supaya supaya kitab ini bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi para pemula. Oke, para pemula dari para pelajar. Tentu dalam mempelajari ilmu seseorang itu ada derajatnya. Maka di sini Imam Bajuri pun menyebutkan derajat-derajat ilmu tersebut. Oke, derajat-derajat yang dilalui oleh setiap penuntut ilmu. Di sini dikatakan bahwasanya liyantafi'a bihil muhtaj minal mubtadi'in. Siapa itu mubtadi'in? Mubtadi'in itu adalah siapa? Mubtadi'in itu man lam yakdir ala taswiril mas'alah. Man lam yakdir ala taswiril mas'alah. Yaitu Yaitu orang atau pelajar yang belum mampu untuk memahami masalah, memahami gambaran dari suatu masalah. Oke, memahami gambaran dari suatu masalah, maka dia masih masih pemula dalam ilmu tersebut. Nah, dan gambaran suatu masalah ini tentu tentu tidak bisa dia dapatkan dengan membaca kitab saja. Karena Karena kitab ini isinya adalah Adalah masalah. Kitab ini isinya masalah.
Nah, maka siapa yang akan memberikan kita gambaran terhadap masalah-masalah yang ada di kitab? Nah, tentu yang akan memberi gambaran terhadap masalah-masalah yang ada di kitab itu adalah guru. Sehingga apa? Sehingga seorang pemula itu tidak bisa memulai sesuatu tanpa apa? Tanpa guru, hanya dengan membaca apa? Membaca kitab. Kenapa? Karena dia akan menemukan di dalam kitab ini adalah isinya adalah masalah-masalah. Oke, gambaran masalah ini seperti apa? Dia belum bisa memahaminya. Kalau misalnya dia berusaha sendiri untuk memahaminya, bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah. Nah, bisa jadi juga salah dan kemungkinan salahnya itu lebih besar. Kemungkinan salahnya itu lebih besar karena dia tidak tahu maksud dari apa, dia masih anak baru, masih newbie, masih anak baru dalam mempelajari ilmu ini, sehingga kemungkinan untuk salah dalam memahami itu sangat besar. Oke, maka dalam memberikan gambaran suatu masalah itu memerlukan seorang guru, yang mana guru inilah dia yang akan memberikan gambaran pada setiap murid bahwasanya masalah ini itu gambarannya seperti ini. Masalah ini itu gambarannya seperti ini. Masalah ini itu gambarannya seperti ini. Nah, maka sering kita temukan beberapa penuntut ilmu yang tidak suka belajar dengan guru dan lebih suka membaca kitab sendiri. Ketika dia mengutarakan pemahamannya atas apa yang dia baca dari kitab, itu bertentangan dengan dengan hakikat yang dimaksud dari para penulis ilmu tersebut. Nah, oke, itu namanya namanya pemula. Oke, maka kitab ini digunakan untuk pemula. Maka kitab ini hanya isinya adalah ru'usul masail, yaitu pokok-pokok permasalahan dari setiap perkara fikih. Pokok-pokok permasalahan dari setiap perkara fikih, supaya si pemula ini dia mengambil gambaran dari setiap pokok permasalahan tersebut, sehingga ke depannya atau di kitab selanjutnya bisa lebih mendalami permasalahan tersebut setelah mendapat gambaran dari permasalahan tersebut dengan mendalami dalilnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu tadi mubtadi. Adapun mutawasid itu apa? Mutawasid itu yang dia sudah mampu. Nah, dia sudah mampu untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi dia belum mampu untuk mendirikan dalil, untuk memunculkan dalil atau memberikan dalil terhadap setiap masalah. Nah, jadi seseorang ketika dia sudah mempunyai gambaran masalah, maka dia berpindah derajat menjadi mutawasid, yaitu ketika dia sudah mampu menggambarkan setiap masalah, tetapi dia belum mampu untuk mendirikan dalil atau memberikan dalil. Nah, kalau misalnya dia sudah mampu menggambarkan masalah dan sudah mampu memberikan dalil dari setiap masalah, maka dia disebut muntahi. Oke, atau expert. Oke, muntahi yaitu yang sudah mampu menggambarkan masalah dan mampu mendirikan dalil. Tentu setiap masalah ini nanti ada rincian-rincian. Mungkin sekarang kita belajar pokok-pokok permasalahan. Oke, pokok-pokok permasalahan digambarkan oleh seorang guru. Oke, di kitab selanjutnya akan ada rincian-rincian permasalahan yang dia belum
belum mendapatkan gambarannya. Oke, belum mendapatkan gambarannya karena tidak mungkin dalam satu kitab itu langsung dikasih semua permasalahan yang ada. Karena apa? Karena namanya pemula itu butuh memerlukan tangga dalam mencapai suatu ilmu. Tidak bisa kita berikan sekaligus dalam satu waktu. Perlu sedikit demi sedikit. Oke. Nah, demikian juga ketika dalam derajat mutawasid ataupun muntahi. Nah, kemudian al-muhtaj minal mubtadiin li furu'i syari'ati wad din wa liyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li ibadihil muslimin annahu sami'u du'ai ibadihi wa qaribun mujib wa min qasdihi la yakhib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib fa inni qarib. Oke, jadi ini adalah doa dari harapan dari penulis kitab Fathul Qorib agar kitab ini bermanfaat bagi para pemula dan juga bisa menjadi wasilah untuk supaya beliau bisa selamat nanti di hari akhir. Oke, di hari akhir. Kemudian beliau mengatakan wa'alam annahu yujad fi ba'dhi nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu. Kemudian penulis berbicara tentang tentang penamaan nama kitab yang akan beliau syarah. Nama kitab yang akan beliau syarah. Nah, di sini atau ketika kita mempelajari kitab Fathul Qorib khususnya bersamaan dengan kitab Hasyiatul Bajuri ini, kita akan menemukan Kita akan menemukan bahwasanya ternyata manhaj tahqiq kitab itu sudah ada dan sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Maka ketika kita mempelajari kitab Fathul Qorib ini dan Hasyiatul Bajuri ini, kita akan banyak menemukan bagaimana para ulama atau para penulis di sini, yaitu Imam Ibnu Qasim ataupun Imam Bajuri itu mereka mempunyai perhatian terhadap perbedaan nusakh atau perbedaan manuskrip yang ada, manuskrip berkaitan dengan kitab yang sedang dijelaskan yang ada. Maka sering Imam Ibnu Qasim ataupun Imam Bajuri sering mengatakan di dalam manuskrip lain ibaratnya seperti ini. Nah, di dalam manuskrip lain ibaratnya seperti ini. Kemudian nanti mereka akan melakukan pemahaman. Kalau atas dasar manuskrip ini maka pemahamannya seperti ini. Kalau atas dasar manuskrip ini maka pemahamannya seperti ini. Nah, mana yang lebih sesuai pemahamannya itu dijelaskan. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh para pentahqiq kitab pada zaman sekarang. Tentu pentahqiq yang betul-betul mentahqiq. Nah, tapi apakah mereka itu menjelaskan semua perbedaan apa yang ada di manuskrip? Tidak. Yang dijelaskan adalah hanya manuskrip-manuskrip yang perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan atau berpengaruh terhadap makna dari kitab tersebut. Oke. Nah, demikian juga dalam mentahqiq manuskrip mereka memperhatikan apa judul kitab atau penulis ini sebenarnya memberikan judul kitabnya itu apa. Oke, memberi judul kitabnya itu apa? Nanti mereka akan melihat di manuskrip. Oh, di sini nggak ada judulnya, di sini nggak ada judulnya. Siapa yang pertama kali ngasih judul ini? Nah, seperti itu. Oh, di kitab ini ada judulnya, di kitab ini nggak ada judulnya dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim di sini. Wa'alam annahu yujad fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bit taqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Oke. Nah, berarti apa? Berarti di
nuskhoh di manuskrip yang dijadikan dijadikan landasan oleh siapa Imam Ibnu Qasim di sini tidak ada dua penamaan salah satu dari penamaan tersebut. Oke, dan penamaannya itu penamaannya itu ada fi ghairi khutbatihi Imam Bajuri mengatakan fi turatihi, artinya ada penamaan kitab tersebut tidak dituliskan oleh Imam Abu Syuja di dalam khutbahnya, karena biasanya penulis itu sebagian penulis menulis judul kitabnya itu di khutbah kitabnya, tapi di sini Imam Bajuri tidak Imam Abu Syuja tidak menuliskan judulnya itu di khutbah kitabnya, tetapi dikatakan fituroti, artinya imma fi hamisil kitab atau di sampul, tapi bukan di khutbah, yaitu mungkin di hamisil kitab atau di ujung-ujung kitab seperti itu. Nah, kemudian wa'lam annahu yujad fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Oke, tarotan bitakrib wa tarotan bi ghayatil ikhtisar. Jadi ada beberapa manuskrip itu ada kitab itu ada nama kitab itu dengan ghayatul ikhtisar, juga ada nama kitab itu dengan at-takrib. Oke, falidzalika samaituhu bismain. Nah, atas dasar itu kemudian asyarih di sini yaitu Imam Ibnu Qasim itu menamakan syarahnya ini dengan dua nama atas dasar dua nama yang ada di beberapa manuskrip. Nah, maka beliau memberikan nama falidzalika samaituhu bismain. Ahaduma Fathul Qorib al-Mujib fi syarhi al-Fadhit Takrib wa tsani al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Oke, al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Nah, oke, itu jadi nama kitab yang akan kita baca di sini mempunyai mempunyai dua nama. Nama yang pertama yaitu Fathul Qorib, itu yang kira-kira bisa kita katakan lebih terkenal di negara kita, yaitu kita sebut dengan Fathul Qorib, dan nama yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Nah, kemudian beliau langsung masuk ke pembahasan mau masuk ke perkataan musannif dengan memulai dengan dibaca. Nah, beliau memulai di sini qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja' Syihabul Millati Waddin Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Asfahani sakallahu tharahu sabibar rahmati waridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Oke. Di sini beliau memulai untuk membahas masuk menjelaskan isi kitab dari Al-Ghayah atau Ghayatul Ikhtisar atau At-Takrib. Nah, tentu di sini beliau menyebutkan nama penulis kitab Al-Ghayah wa Takrib. Beliau mengatakan qala Syekhul Imam Abu Thayyib. Nah, ini kunyahnya Imam Abu Syuja, yakni Imam Abu Syuja itu mempunyai dua kunyah. Yang pertama itu adalah Abu Thayyib dan yang kedua adalah Abu Syuja. Syihabul Millah Waddin. Nah, lakopnya Syihabul Millah Waddin. Kenapa? Karena namanya Ahmad. Nah, karena namanya Ahmad. Ahmad ibn al-Hasan. Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Asfahani. Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Asfahani. Nah, oke, kemudian di dalam Hasyiatul Bajuri, Imam Bajuri menyebutkan menyebutkan sekilas dari biografi Imam Abi Syuja ini, biografi Imam Abi Syuja. Tetapi
tetapi di sini ada di dalam biografi yang dituliskan oleh oleh Imam Bajuri di sini itu ada beberapa ketidaksesuaian atau beberapa waham yang mana beliau menuliskan biografi yang sebenarnya itu adalah bukan biografi dari Imam Abu Suja, tetapi orang lain yang mempunyai lakob ataupun mempunyai kunyah yang sama, yaitu Abu Thayyib dan Abu Suja. Maka di sini di dalam tarjamah di sini ada campuran biografi, ya, campuran biografi dari tiga orang yang mana sebagian itu adalah biografi orang pertama, sebagian biografi orang kedua, dan sebagian biografi orang yang ketiga. Oke. Nah, misalnya di sini tentu Imam Abu Suja masyhur bahwasanya beliau adalah qadhi. Oke, Imam Abu Suja diterjemahkan atau biografinya ada di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra punyanya Imam Tajuddin As-Subki di juz 6 halaman 14 kira-kira. Juz 6 halaman 14. Nah, kira-kira juz 6 halaman 14 itu halaman 15. Oke, beliau hanya menuliskan biografinya sebanyak 9 baris saja. Artinya apa? Artinya memang Imam Abu Suja ini bukan orang yang terkenal. Oke, bukan orang yang terkenal, tetapi meskipun beliau bukan orang yang terkenal, tetapi yang menjadi ukuran dari seseorang itu bukan terkenal atau tidak terkenalnya, atau kitab kita ini akan banyak akan bermanfaat atau tidak bermanfaat, akan banyak dibeli orang atau tidak banyak dibeli orang, kitab kita ini akan banyak dibaca orang ataupun tidak dibaca orang, tidak ada hubungannya dengan dia terkenal ataupun tidak terkenal, tetapi hubungannya adalah apakah kitab itu berkah atau tidak berkah. Dan keberkahan itu berkaitan dengan keikhlasan penulisnya. Nah, maka berapa banyak matan yang menjadi atau banyak menyebar di penjuru dunia, menjadi kitab yang dijadikan landasan dalam pelajaran bagi para penuntut ilmu, tetapi ketika kita cari biografi sang penulis, kita hanya menemukan bahwasanya biografinya hanya 9 baris atau 2 baris, atau hanya diketahui namanya saja, atau tidak diketahui ini penulisnya siapa, tetapi kitabnya kitabnya itu selalu menjadi landasan para pelajar dan para guru dalam mempelajari suatu ilmu. Maka itu adalah tanda dari keikhlasan penulisnya. Nah, tentu di sini kesalahan dari biografi yang ditulis di sini. Yang pertama, penulis di sini menyebutkan kisah bahwasanya Imam Bajuri di sini menyebutkan kisah bahwasanya beliau atau Imam Abu Suja ini adalah wazir, kemudian mempunyai orang-orang yang membagikan sedekah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah kisah dari orang yang namanya Abu Suja lain, Syafi'i juga. Oke, Abu Suja lain Syafi'i juga, namanya Abu Suja Muhammad bin Al-Husain. Jadi ada sedikit kemiripan juga namanya, Muhammad bin Husain, Ahmad bin Hasan dan Muhammad bin Husain. Nah, ini adalah Al-Wazir, diterjemahkan juga oleh Imam Subki di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah.
Kemudian juga kisah yang berkaitan dengan bahwasanya apa? Bahwasanya beliau hidup berapa lama? Hidup 161 tahun. Enggak, 160 tahun. 160 tahun. Kemudian apa? Kemudian badannya tetap tidak ada yang berkurang dan kesehatannya tidak berkurang sedikit pun sampai beliau pada umur 106 tahun. Dan orang-orang bertanya, apa yang membuat badanmu ini badanmu ini tidak tidak berkurang kesehatannya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku telah menjaga tubuh ini dari melakukan maksiat ketika aku kecil, maka Allah menjaga tubuh ini dari menjaga dari penyakit tubuh ini ketika aku tua. Kisah itu kemudian dikatakan bahwasanya meninggalnya adalah meninggalnya pada tahun 488. Nah, kisah ini sebenarnya bukan kisahnya Imam Abu Suja, penulis kitab Al-Ghayah wa Takrib ini. Tetapi ini adalah kisah Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Nah, Imam Abu Thayyib At-Tabari ini juga beliau mempunyai kunyah yang sama, yaitu yaitu Abu Thayyib dan Abu Suja. Sehingga sebagian penulis mengira bahwasanya ini adalah Abu Suja yang itu. Nah, Abu Thayyib At-Tabari itu gurunya siapa? Gurunya Imam Asy-Syirazi. Oke. Nah, kemudian juga dikatakan bahwasanya wadufina bil masjid banahu wa ra'su qarib minal hujrah. Ini juga ini sebenarnya diambil dari terjemah atau biografi dari siapa? Biografi dari Al-Wazir itu tadi, Abi Suja Muhammad bin Husain itu tadi. Oke, Wazir Muhammad bin Husain itu tadi. Tapi itu pun juga sebenarnya bukan ceritanya beliau, bukan ceritanya Wazir Muhammad bin Husain ini, tetapi cerita orang lain, ya kan, cerita orang lain ya yang yang namanya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Ansori. Oke, jadi di situ jadi di dalam tarjamah yang disebutkan oleh Imam Bajuri di sini ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian. Adapun Imam Abu Suja itu sendiri, beliau itu hanya disebutkan di dalam Tabaqat Syafi'iyah punyanya Imam Subki bahwasanya beliau lahir pada tahun 434 dan tahun wafatnya tidak diketahui. Oke, kemudian Kemudian qol Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini penulis memulai dengan basmalah. Kita telah berbicara tentang pembahasan hukum memulai sesuatu dengan basmalah di awal majelis tadi. Oke, di awal majelis tadi kita sudah membahas. Nah, kemudian di sini Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Nah, di sini abtadi'u di sini adalah adalah muta'allaq dari ba. Karena bismillah ini adalah ba, di sini adalah harfu jar, dan harfu jar itu memerlukan yang namanya muta'allaq. Nah, dan muta'allaqnya ini muta'allaq harful jar ini mahdhuf di sini. Nah, maka berarti muta'allaqnya muqaddar. Muta'allaqnya itu muqaddar. Tentu sebagian ulama sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini ba-nya adalah zaidah gitu kan, tetapi yang betul bahwasanya ini ba-nya ini tidak zaidah, tetapi dia muta'alliq
bimahdhuf, muta'alliq bimahdhuf. Nah, sekarang apa yang mahdhuf di sini? Yang mahdhuf di sini apa? Dari ba itu tadi. Nah, Imam Bajuri di sini mengatakan bahwasanya muta'allaq itu ada muta'allaq itu bisa jadi apa? Bisa ada beberapa kemungkinan. Muta'allaqnya itu bisa jadi fi'il, bisa jadi isim. Oke. Bisa jadi fi'il, bisa jadi isim. Oke. Nah, dan di sini penulis menjadikan muta'allaqnya itu adalah fi'il. Oke, abtadi'u berarti dia fi'il. Oke. Oke. Oke, dia fi'il. Nah, kemudian juga wa'ala kullin ketika dia muta'allaqnya itu fi'il ataupun isim, itu muta'allaqnya itu bisa jadi khos, bisa jadi am. Apa maksudnya khos, apa maksudnya am? Maksudnya khos di sini adalah apa? Maksudnya muta'allaqnya di sini imma fi'lun khos, seperti misalnya u'allifu, berarti apa? Hanya berkaitan dengan ta'lif. Oke. Tapi apa? Atau am di sini apa? Am seperti abtadi'u. Abtadi'u itu am, tidak memulai apa saja, tidak berkaitan dengan fi'il tertentu. Oke, tidak berkaitan dengan fi'il tertentu, yaitu memulai. Oke. Wa ala kullin imma muqaddaman wa imma muakharon, dan muta'allaqnya ini ditakdir dia ada di akhir ataupun setelah basmalah ataupun sebelum basmalah. Maksudnya muqaddam berarti dia sebelum basmalah. Misalnya abtadi'u bismillah, berarti dia muqaddam. Kalau muakhor itu berarti bismillahirrahmanirrahim abtadi'u, berarti dia muakhor. Oke, berarti dia muakhor. Dan di sini mu'alif di sini menjadikan muta'allaqnya di sini adalah fi'il yang muakhor, fi'il am muakhor. Nah, tetapi Imam Bajuri mengatakan sebaiknya itu di sini sebaiknya muta'allaq itu dijadikan fi'lun khos muakhor, fi'lun khos muakhor. Oke. Kenapa kok fi'il? Karena al aslu fil amal lil af'al. Karena namanya amal suatu amalan itu menggunakan fi'il, tidak menggunakan isim. Oke. Kenapa sekarang khos? Nah, karena Karena kalau misalnya menggunakan khos, maka kenapa kok khos? Lebih afdal khos. Karena setiap orang yang memulai sesuatu, ketika dia mengucapkan bismillah, pasti apa yang ada di hatinya itu adalah amalan yang yang ada di hatinya sebagai muta'alliq dari ba itu adalah amalan yang dia lakukan. Ketika dia makan, maka bismillah akul, bukan bismillah abtadi. Ya kan, ketika dia bepergian dia bismillah usafir, bukan bismillah abtadi. Nah, seperti itu. Maka sebaiknya ditakdirnya di sini adalah bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Nah, oke. Dan juga supaya ketika basmalah ini sesuatu ini dimulai dengan basmalah dengan tujuan supaya mendapat berkah. Ketika baknya ini ditakdir dengan abtadi'u, maka berkahnya hanya pada permulaan saja. Berbeda apabila ditakdir dengan u'allifu, maka berkahnya itu mencakup semua ta'lif dari awal sampai akhir, bukan hanya bidayahnya saja. Oke, maka jadi seperti itu sebaiknya ketika kita mentakdir dari basmalah itu tadi. Oke, abtadi'u kita bihadza. Oke, kemudian berbicara wallahu. Wallahu yaitu Allah, kata Allah dalam kata bismillah itu ismun lidzat al-wajibil wujud. Ismun lidzat al-wajibil wujud. Yaitu adalah nama, tapi biasanya atau sebaiknya dikatakan dikatakan alamun. Alamun ala dzat. Alamun ala dzat. Oke, karena karena kalau menggunakan isim
itu mencakup apa? Ismu dzat dan ismu dzat dan ismu apa? Ismu sifah. Nah, insya Allah selanjutnya akan kita kitab pembahasan selanjutnya dalam muqaddimah ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Dan kemudian di pertemuan ketiga baru kita mulai masuk pembahasan kitab karena waktunya sudah habis dan sudah dikumandangkan adzan maghrib. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afwu minkum.